يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. Tiga istilah. Yang pertama namanya usap. Yang kedua namanya basuh. Yang ketiga namanya gosok. Gosok. Yang usap ini kepala. Basuh wajah, tangan, kaki. Gosok tidak wajib, tapi sunnah. Tapi sunnah. Gosok tuh dalek, gini ada gininya. Jadi seandainya seorang berwudu, dia buka air keran, dia cuma gini doang tangannya. Airnya mengalir nggak? Nah, itu namanya basuh. Basuh artinya air mengalir, air ngalir di anggota tubuh. Itu namanya basuh. Saya wudu pakai air, saya cuma kaki dimajuin aja, yang penting kena keran, kena semua. Sah atau tidak? Sah. Paham? Karena air mengalir. Makanya tidak sah kalau wudu pakai key spray, cuma. Kenapa airnya tidak mengalir? Kalau mau dituang airnya baru digosok. Dengan mengalirnya air maka sudah sah menurut pendapat yang kuat. Adapun sunnahnya kita gosok. Sunnahnya kita apa? Gosok. Tapi tidak harus. Tidak harus. Paham sampai sini? Nah, inilah poin-poin yang perlu kita perhatikan. Adapun kepala maka khilaf. Menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali maka usap. Jadi usap tidak perlu jangan gebyur air. Yang penting tangan sudah basah. Maka kalau kita kepala jangan kasih air. Kita air yang sudah tangan basah baru kita usap. Begini atau kita begini. Dua cara. Boleh begini. Cara pertama. Balik lagi, ini sunnah Nabi. Cara kedua, kalau rambutnya lagi keren kita gini. Gini. Ingin rambutnya biar nggak rusak kita begini. Itu cukup. Jadi cara pertama tadi gimana? Ini sunnah Nabi. Ini. Yang cara kedua begini sama begini. Ini menurut mazhab Hambali harus demikian dan ini lebih baik tentunya. Mazhab Syafi'i satu rambut sudah cukup. Tik, sudah cukup. Orang wudu kemudian dia sudah cukup sah. Ini mazhab Syafi'i. Jadi mereka bahas bahwasanya ini kadar wajibnya segitu. Tentunya mereka juga menganjurkan seperti semuanya. Maka para ulama membahas kadar minimal mana untuk menjelaskan sah tidaknya sebuah wudu. Tapi mazhab Syafi'i begini. Makanya kalau teman-teman kita banyak yang cuma begini atau gini, satu jari aja sudah sah. Tentu ini masalah khilafiyah yang lebih hati-hati kita begini saja ya. Ustaz, bagaimana kalau rambutnya perempuan saya belakang? Ya sudah cukup kepalanya doang, jangan ikuti rambut ke belakang. Yang ciri sama kepala. Paham? Paham ya? Tapi ini yang perlu diperhatikan. Ini namanya wudu minimal sah. Wudu minimal sah. Sekarang kita bahas wudu yang sempurna. Yang kedua, sesungguhnya yang kita target yang ini wudu yang sempurna. Ini minimal sah, ini kadang-kadang kita perlu. Kapan kita perlu? Kalau sholat mau habis, kita ingin dapat apa? Jamaah. Maka kita wudu secukupnya agar kita masuk dapat jamaah. Atau kita wudu ternyata air kurang. Lagi di pesawat, ya kita wudu secukupnya aja. Yang penting apa? Sah. Atau air lagi sedikit, maka kita wudu secukupnya. Yang penting minimal wudunya apa? Sah. Paham? Saya ulangi, sekarang cara praktek wudu yang sah. Tadi perlunya apa? Kalau misalnya kita di pesawat atau air sedikit, kita perlu ini, makanya kita perlu tahu fikih. Inilah wudu minimal yang sah ya. Baik. Dengan ketentuan yang tadi sudah kita sebutkan. Sekarang wudu yang optimal. Dan ini dinaskan bahkan mazhab Syafi'i. Kalau kita baca fikih mazhab Syafi'i, mereka menyebutkan syarat atau rukun terkait dengan mengusap kepala ya, meskipun satu helai rambut, meskipun sebagian helai rambut disentuh, maka sudah sah apa? Wudu. Tetapi ketika mereka menjelaskan tentang sunnah wudu, maka mereka mengatakan seperti cara yang biasa yang kita lakukan.
Ya, karena ini mereka bahas tentang minimal yang sah, dan kemudian mereka bahas tentang wudu yang sempurna. Saya katakan yang kita tuju adalah wudu yang sempurna. Karena Rasulullah SAW mengatakan di antara yang Allah cintai adalah isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu meskipun dalam kondisi tidak menyenangkan. Misalnya di musim dingin. Di musim dingin tetap Rasulullah menganjurkan kita wudu dengan sempurna. Ini di antara ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau meskipun musim panas, air agak panas, kita berusaha wudu dengan sempurna, tetap 3 kali sempurna. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, cuma kalau bisa tetap wudu sempurna. Kemudian juga di antara ibadah agung wudu sempurna sambil sholat khusyuk. Rasulullah mengatakan, "Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'ataini, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Rasulullah pernah berwudu dengan wudu yang sempurna. Kemudian kata Nabi, siapa yang berwudu dengan tata cara wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat, dia tidak ngajak dirinya berbicara tentang dunia, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Syaratnya harus berwudu seperti wuduku ini, wudu yang sempurna. Jadi wudu sempurna pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Nah, sekarang kita bahas wudu yang sempurna. Wudu sempurna kita mulai dengan bilang bismillah. Bismillah. Setelah bismillah, kemudian kita cuci tangan 3 kali. Ini sunnah, cuci tangan. Nanti akan dicuci lagi ketika kita wudu. Cuci tangan 3 kali. Kalau sekarang tinggal pakai keran 3 kali. Setelah itu, kemudian kita berkumur-kumur. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan niat mulai dipasang ketika mulai cuci wajah. Ketika kewajiban pertama yang kita lakukan, situlah kita pasang niat wudu. Tapi mazhab yang lain tidak harus demikian. Sebenarnya kita niat wudu, setelah kita bismillah, cuci tangan 3 kali, setelah berkumur-kumur berapa kali? 3 kali. Berkumur-kumur dengan namanya tamatmut. Tamat 3 kali. Kemudian istinsar. Boleh kalian ambil air sebagian di wudu untuk kita tamatmut, kemudian sebagian kita hirup di hidung, kemudian kita keluarkan istinsar sekali. Ambil lagi air sekali, kumur-kumur sebagiannya dihirup, kemudian dibuang lagi 2 kali. Ambil lagi sebagian air, kita masukkan sebagian ke mulut sambil berkumur-kumur, sebagian kita hirup, kemudian kita buang. Namanya ini tamatmut atau matmadhah, ini namanya istinsyaq, hirup air, keluarin namanya istinsar. Ini pendapat yang lebih kuat, hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi mazhab Hambali bilang wajib, cuma yang lebih kuat Allah alam bisawab, dia tidak sampai derajat apa? Wajib. Yang wajib cuma wajah. Sudah 3 kali. Kemudian kita basuh wajah berapa kali? 3 kali. 1, yang pertama rukun, yang kedua sunnah, yang ketiga sunnah. Kemudian kita cuci tangan 3 kali. Yang pertama rukun, yang minimal tadi. Yang kedua sunnah, yang ketiga sunnah. Setelah itu kita kiri. Yang pertama rukun, basuhan kedua sunnah, basuhan ketiga sunnah. Kepala sekali aja. Mazhab Syafi'i 3 kali, tapi yang benar sekali aja sunnahnya, bukan 3 kali. Karena ini maksud buat kepala bukan basuh, tetapi cuma diusap. Maka cuma sekali cukup. Begini. Langsung lanjut ke telinga. Telinga, ingat, masukkan jari telunjuk di telinga. Terus jempol di bagian luar. Rasulullah membasuh dalam dan luar, zahir dan batin. Jadi begini. Dibersihkan. Kita berharap dosa-dosa yang kita lakukan gara-gara mendengar berguguran dengan mengusap telinga. Karena di antara faedah wudu, dosa-dosa kita berguguran. Dosa mata, dosa telinga, dosa dari wajah semua berguguran. Tapi ini cuma sekali begini. Atau tadi baru ke telinga sekali. Setelah itu baru cuci kaki kanan dari ujung jari sampai mata kaki berapa kali? 3 kali. Yang pertama rukun, yang kedua dan ketiga sunnah. Kaki kiri juga yang pertama rukun, yang kedua ketiga sunnah. Mendahulukan kanan dari kiri sunnah. Seandainya ada yang balik kiri kanan tetap sah, tapi tidak sunnah. Sunnahnya kanan dulu baru kiri. Ya. Ada orang wudu sekali kanan, sekali kiri, sekali kanan sah. Tapi tidak sunnahnya kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Ya. Setelah itu baru kita berdoa. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika la wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka selesailah wudu yang sempurna yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Para ulama khilaf apakah dianjurkan untuk menyela-nyela jari kaki
mereka berbahas tentang satu hadis di khilaf di kalangan mereka. Bagi yang mengatakan hadis sahih, maka dianjurkan ketika kita berwudu kita sela-sela jari kaki kita dengan tangan sebelah kiri. Ya, kalau susah ya, yang penting di sela-sela agar memastikan air masuk. Tapi seandainya tidak lakukan juga tidak mengapa. Ya, baik.